Selamat datang kembali di channel MS Didis. Kali ini kita akan membahas tentang foto ini, yang dimana foto ini juga sempat viral di masanya. Tetapi ini foto viralnya sempat beberapa kali di dalam 2 dekade terakhir. Jadi gue tertarik untuk membahasnya, yang telah gue cari kasusnya lebih dalam. Tapi gue tidak menemukan kronologi yang valid dalamnya, karena itu barangkali dirahasiakan yang kasus ini yang sangat minim informasi. Tapi gue akan membahasnya sampai mana yang gue bisa, dikarenakan infonya lumayan susah mencarinya. Jadi gue cuma akan menceritakan kronologi yang ada di videonya saja. Dan yo guys, perkenalkan, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, dan selamat datang kembali di channel gue yang bergerak di bidang gore dan crime, yang dimana video-video sakit jiwa dan di luar akal sehat ada di sini. Dan jika lo suka video-video macam ini, silahkan tekan aja tombol subscribe di bawah ini, nyalakan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Dan setelah sudah siap, silahkan lo tonton video ini sampai habis. Jadi ini adalah kejahatan kartel di Amerika Latin yang sangat brutal dan biadab. Sebelum kita ke kronologi video, gue akan sedikit membahas kartel terlebih dahulu. Pada tahun 2022 yang lalu, ada sekelompok manusia di Amerika Latin yang menjalankan bisnis narkoba. Amerika memiliki kelompok-kelompok tertentu untuk menjual barang itu. Jadi kartel ini namanya cuma satu, tapi mereka memiliki kelompok-kelompok yang banyak. Geng yang sangat banyak. Bukan tidak mungkin mereka juga mengalami persaingan antar jual beli narkoba. Bahkan dia tidak segan kalau wilayah geng satu geng berikutnya melewati batas kekuasaan geng-geng tertentu. Maka jika salah satu masuk wilayah yang bukan punya dia, bukan tidak mungkin mereka akan dieksekusi oleh geng kartel lainnya. Perdagangan narkoba dimiliki oleh Amerika Selatan, khususnya Kolombia, pada tahun 70-an dan 80-an, pada zaman-zaman Pablo Escobar. Lama bener coy, belum pada lahir. Dulu Escobar dikatakan sebagai the king of narkoba karena pengikutnya yang sangat banyak. Di balik itu juga ada kartel-kartel yang lain seperti kartel Medellin, kartel Sinaloa, atau Los Letter. Organisasi ini menjadi terkenal di seluruh dunia dikarenakan berbagai faktor, baik itu acara TV populer atau narkos atau pemberitaan media sosial. Arus utama mengenai kelompok-kelompok semacam itu jelas mirip dengan mafia di Italia. Di masa kartel narkoba yang beroperasi di Meksiko membawa jenis-jenis kokain yang sama, yang telah membawa banyak orang, termasuk gue yang juga udah tahu dikit-dikit masalah ini. Jadi beruntunglah kita tinggal di Indonesia ini ya, karena senjata di sini legal, negara hukum, konflik yang sangat sedikit. Paling cuma cari kerja ya lumayan susah. Tapi kalau di Meksiko lo bahkan tiap hari mendengar kerusuhan, apakah itu kerusuhan kartel vs kartel, kartel vs rakyat, bahkan kartel vs polisi. BTW di luar sana polisi bahkan di bawah tekanan kartel. Biasanya kartel lah yang jadi nomor 1 di sana. Polisi tidak mampu menangkap para gerbong kartel tersebut. Amerika Latin masih merupakan pemain besar dalam perdagangan narkoba, seperti Ekuador, Venezuela, Brazil. Pada khususnya Venezuela sudah dicap sebagai negara paling tidak aman di dunia, yang juga mengalami peningkatan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, dengan geng-geng lokal dan yang lebih besar yang ingin mendapatkan pijakan dalam perdagangan narkoba yang selalu mempunyai untung yang sangatlah besar. Kemiskinan dan ketidakstabilan politik hanya memperburuk keadaan. Peningkatan tersebut yang tingkat kekerasan di negara-negara ini dalam konten online yang mengejutkan, meskipun video yang terkenal cenderung berasal dari Meksiko atau dari Timur Tengah, dan beberapa video terburuk sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, yang tepatnya di negara Neymar, yakni Brazil.
yang akan membawa kita ke kasus kali ini di mana ada 3 wanita dibunuh secara brutal oleh faksi geng kartel yang bernama GDE atau lebih panjangnya Guardians do Estado dalam bahasa Indonesia, yakni penjaga negara. Faksi yang berbasis di negara bagian Sierra GDE saat ini dipandang sebagai faksi kriminal terbesar keempat di Brazil, terutama berantisipasi dalam perdagangan narkoba tingkat rendah, terutama di wilayah lokal, dan pemerasan agak beda dengan kartel Meksiko. Kekuatan faksi GDE terorganisir, jadi tindakan pemimpin yang pasti dalam keseluruhan kelompok yang sebagian besar terdiri dari para remaja-remaja juga orang dewasa yang kehilangan haknya. Mereka belum tentu kelompok yang aktif, namun hal ini mungkin menjelaskan mengapa tingkat kekerasan mereka begitu ekstrim karena juga minim pendidikan. Salah satu saingan GDE adalah sebuah kelompok yang bernama Komando Valeno yang bisa disebut juga Komandan Merah, yang diduga para korban dalam video menyatakan bahwa mereka sebuah kelompok kriminal terorganisir tertua di Brazil dan salah satunya terbesar. Kelompok yang awalnya dikenal sebagai Falange Famela dibentuk kisaran pada tahun 1979 sebagai aliansi antar narapidana, massa dan militas sayap kiri yang dipenjara bersama sedikit orang dan militer pada tahun 1968 hingga tahun 1985. Pada awal tahun 1980-an, kelompok ini mengubah namanya menjadi Komando untuk membelot dan meninggalkan ideologi politik sayap kirinya yang mirip dengan kartel Sinaloa di Meksiko. Dalam hal struktur organisasi ini merupakan kumpulan sel dan faksi daripada memiliki hierarki yang kita, meskipun bos-bos terkemuka termasuk Luis Fernando de Costa dan Isaías de Costa Rodriguez, dan kelompok ini menyebut para pemimpinnya donos Portugis, para pemilik dan memiliki donor yang berbeda yang bertanggung jawab atas berbagai operasi geng yang terlibat dalam beberapa hal termasuk perdagangan narkoba, rentenir, penjualan senjata, pencurian uang, pembajakan, perampokan, dan masih banyak lagi. Mereka menyiapkan pemuda-pemuda Brazil yang miskin untuk bergabung dengan mereka. Taktik mereka kita semua tahu. Yang utama yang mereka gunakan adalah mensponsori kelompok lokal seperti asosiasi lingkungan dan klub minat khusus terorganisir. Acara olahraga salah satu cara yang paling umum yang digunakan organisasi kriminal untuk menangkap kaum dan muda. Perhatiannya adalah melalui gaya musik populer seperti punk. Di Brazil, sebuah bentukan musik yang berasal dari Miami dan juga popularitas genre di kalangan anak muda Brazil. Grup ini diketahui telah mensubsidikan pesta punk untuk merekrut anak-anak muda untuk pengedaran narkoba. Selain artis punk, pesta punk ini juga disponsori oleh Komando Famo untuk merekam lagu, bahkan seluruh DVD yang mensponsori geng-geng tersebut dan memuji anggota kelompok yang meninggal seperti yang kita lihat dengan Narco Churitos. Organisasi ini sangat kejam dengan tidak berbarisme brutal yang dilakukan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Polisi dan militer dan juga anggota lain yang bersaing, kedua faksi GDE dan Komandan Famo saat ini terlibat dalam perang wilayah yang berdarah dengan kedua belah pihak kehilangan anggotanya. Cara paling mengerikan salah satu tindakan kekerasan brutal ini sayangnya tertangkap kamera dan kemudian diunggah ke sosial media dan viral sampai ke Indonesia yang diupload oleh geng GDE. Mungkin banyak lagi video brutal, bahkan lebih brutal dari ini, tapi tidak direkam. Dan kita lanjut pada tanggal 17 Maret 2018 ada 3 orang wanita yang diculik, di antaranya Ingrid Teixeira, Pereira de Cail, dan Anselo de Lima, diculik dan dibunuh oleh GDE yang diduga terkait dengan Komando Melo. Pembunuhan brutal mereka mengguncang wilayah Sierra dan regu-regunya, yang mayatnya dikirim ke Sungai Chiara untuk memulihkan jenazahnya. Tim pemulihan mencari di sekitaran hutan bakau yang berlumpur selama beberapa hari hingga akhirnya
ditemukan. Beberapa sumber mengatakan bahwa kepalanya tidak pernah ditemukan. 4 pria dan 1 anak di bawah umur milik GDI dicurigai sebagai tersangka pembunuhan. 4 diantaranya ditangkap setelah pembunuhan mereka yang berusia 21 tahun, Diego Alves Fernandez 23 tahun, Luis Alves, dan 42 tahun Honorato Santos yang berusia 17 tahun. Mereka ditangkap sebagaimana dengan pembunuhan, meskipun seorang pria yang berusia 19 tahun bersama Alcion de Oliveira bergegas masih diyakini dalam pencarian. Untungnya, para pembunuh yang ditangkap dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara selama persidangan mereka pada tahun 2009 bulan Februari, yang berarti mereka tidak akan pernah terlihat lagi. Namun apa yang terjadi dalam video sebenarnya hampir 6 menit durasi, dan apa yang terekam dalam video sangatlah biadab, dengan interogasi singkat terhadap salah satu wanita yang berlatar belakang hutan hujan di bagian Sierra.